sama ini teman-teman ini dari yoga terapi Nusantara. Jadi kami bergelut di bidang yoga, dan kebetulan yoganya itu di bagian terapi juga. Sama sih yoga yang lain-lain juga sama. Cuman ini dalam keadaan pandemi begini nggak ada juga kerjaan, yang nyari-nyari kerjaan. Ini kami termasuk orang kerjaan berarti. Kita terus nah ini dapat info katanya ada di sana bulan juga katanya baru sakit juga ya. Oh baru, tadinya nggak sakit, nggak ada masalah kesehatannya, sakit pinggang aja. Sakit pinggang. Tiba-tiba apa sih? Emang saya lagi berobat ya. Saya lagi ada kena infeksi paru-paru. Mungkin obatnya keras kali ya, jadi kayak kena ke kaki saya. Gitu. Oh, kalau kaki sih karena pengaruh dari pinggang. Iya bisa jadi. Iya karena itu dari pinggang. Mungkin ya. Mungkin ada saraf kejadian kali ya. Oh, jadi berarti dulu sering sakit pinggang banget dong. Suka sakit, tapi karena diurut sembuh. Saya udah suka sembuh, saya udah normal jalan. Emang pinggang saya agak bengkok sih. Oh, skoliosis ya. Jadi makanya itu terus kan setelah berobat kan saya kayak bertahap gitu. Jadi saya sekarang udah mulai sedikit bisa berdiri. Ini sekarang udah Bisa. Cuman saya sebenarnya bisa duduk, cuman karena kalau duduk kaki saya bengkak, kalau bengkak kan jadi sakit kan. Jadi ya udah saya lebih kecil dan bawah aja. Nanti saya kalau udah yang udah selesai baru saya nanti. Jadi pada dasarnya ini problemnya ini skoliosis. Skoliosis ini berarti ternyata sangat berbahaya ya. Bisa sampai seperti hampir lumpuh dibilang begitu ya. Nah, tadinya saya nggak bisa berdiri. Saya berdiri itu harus pegang. Sekarang udah bisa jalan ke belakang. Tadinya saya salah kepala ke belakang itu saya setengah mati. Nah itu yang perlu dilakukan. Jadi memang kalau sudah bermasalah dengan ini kan jatuhnya di pinggang ya, di tulang belakang dan pinggang. Nah itu berhubungan dengan kaki. Jadi kita harus justru kita harus kita kuatin. Kita kalau lagi seperti ini nanti dilurusin, digerak-gerakin. Gerakin itu akan mempengaruhi pergerakan itu. Iya, makanya saya sebentar berdiri. Iya. Walaupun sakit, tadinya itu sakit setengah mati, tapi lama-lama sakit itu udah berkurang sih. Cuman ini masih ada rasa kayak ketarik gitu ya. Tadinya saya sakit setengah mati, tapi saya lawan Bener itu yang benar. Tadinya saya sampai nangis tiap hari karena ya satu karena satu sakit ya, ngerasain sakit, tapi emang harus berjuang. Nah sikap yang tadi itu yang dibutuhkan. Kamu ingin melawan, pokoknya nggak mau walaupun sakit itu. Iya benar sakit, tapi ya harus dilakukan, karena dengan begitu itu sebenarnya melawan untuk kita tetap berjuang bisa berjalan ya. Tadinya kerja ini kan masih kerja ya. Ya alhamdulillah masih. iya saya kerja nggak tahu ya. Tapi saya nanti kalau saya udah nggak bisa datang ke kantor lagi kan, ya saya nggak tahu keputusan kantor gimana. Ya positif kerja, afirmasi atau katakan selalu berkata hal positif. Saya ingin tetap diterima, saya ingin tetap memohon hal baik, jangan diperbesar kekhawatiran. Kan itu khawatir nanti saya itu kan membuat kita tambah kilo, tidak baik untuk kesehatan dan nggak akan menumbuhkan penyembuhan dalam diri. Justru katakan sebaliknya, kayak tadi sakit memang, tapi kamu berusaha untuk tetap bergerak kan. Sama dengan ini, jangan bawa pikiran pada nanti saya takut
ketakutan itu harus dibuang karena pikiran yang mengatakan nanti saya itu yang terjadi. Nah, katakan hal-hal yang positif itu tidak terjadi. Saya akan seperti ini, saya tolong Tuhan, katakan hal-hal positif itu yang akan terjadi gitu. Karena pikiran kita kemana pikiran kita ke situ tuh semesta itu mendengar gitu. Nah, dibalikin ya. Jadi katakan hal-hal positif aja, jangan ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi paling tidak kita positif ya, positif terus ya berserah gitu ya, berserah dan positif itu obatnya, tidak ada lagi. Karena udah positif itu membuat energi yang baru, yang baik untuk tubuh kita juga, untuk imun kita juga, itu semangat ya. Ini terjadi biasanya hampir di kebun jeruk. Jadi ini sejak ini jadi kerja di rumah ya, kebetulan juga sih pandemi gini ya. Ya semoga tetap dilancarkan, semoga tetap bertahan di partai. Memang sih dalam keadaan sekarang ya, maksudnya orang ya semua kena ya. Pada kerja tidak kerja, ditanyakan tadi ya sehatlah, bergerak kayak tadi, semangat. Anak ada anak yang satu tadi ya, dua ya? Iya, yang kecil laki-laki di mana, yang laki di mana? Anaknya umur berapa? Yang satu yang 11, yang satu 5 tahun. yang 6 tahun. Nah, tapi suami aktivitas terus ya. Lagi kayak begini dia lagi ngerawat saya juga, jadi dia ada aktivitas. Semua jangankan kita gitu, pengusaha-pengusaha itu juga muncul juga dengan caranya gitu. Jadi saya lihat semua merasakan berat, tapi yang mau berat mau kita apa, kita kan nggak boleh larut di situ. Kita apa yang dihadapkan kita saat ini itulah yang kita terima, dan memang kita harus bersyukur. Paling tidak oh iya, oke saya sakit, paling tidak saya masih bisa bernapas, pikiran saya masih bisa berjalan. Nah, saya butuh sesuatu hal-hal positif, yaitu semangat. Nah, kalau udah ada semangat, itu menunjukkan energi di sini ada banyak, itu yang membuat kita cepat sembuh. Itu yang utama. Sama latihan jalan tadi, aduh aku udah seneng banget mau jalan sendiri, apa dilawan gitu. Ya, tadi sakit sudah ada mimpi menang, karena urat-uratnya ketarik semua ya. Dulu aja begini aja nggak bisa. Nah, Setiap duduk begini itu urat-uratnya narik iya, karena sumber dari si tulang belakang itu tadi. Dan lama-lama entah kenapa ya saya sih pokoknya dilatih sedikit-sedikit juga. Lama-lama ini sih masih ada nyeri kayak gini. Kalau lagi tiduran gini sih nggak terasa, tapi nanti kalau udah mulai berdiri belajar jalan itu ada rasa nyeri gitu. Tapi sudah mulai berkurang sih dari yang awal-awal kan, awal-awal. Coba agak mundur sedikit. Bisa sakit nggak? Sakit sih. Pelan aja. Nah, kalau mau coba tekuk lututnya. Ini mau ngangkat bokong, tunggu dulu. Mau ngangkat bokong, kontraksikan perutnya. Coba tarik perut, kencangin perutnya. Tekan kaki, telapak kakinya, baru angkat. Nah, lebih ringan. Nah, caranya seperti itu. Setiap mau ngangkat bokong, setiap mau berdiri, setiap jalan, langsung tarik, kontraksikan otot perut, tekan telapak kaki. Coba lagi, tekan telapak kaki, kontraksikan otot perut, geser badannya.
Gerakan apa yang mau ngapain sulit? miring. Coba, tapi kuat kerjain yang tadi saya bilang. Perut. Kalau itu menggunakan kaki. Nah, gimana? Iya. Mudah? Iya. Udah. Itu tipsnya. Ya, Iya. itu. Jadi itu gampang banget kan geraknya. Iya. Itu. Ini kerjain perutnya, kerjain kakinya, akan lebih ringan. Bukan saya bilang tidak sakit. Tadinya Sakit saya tetap. nggak bisa bangun. Kalau dari duduk ini, saya kan harus pegangan baru bangun. Tadinya saya nggak bisa bangun sendiri. Jadi kayak berat kaki kan, jadi saya harus diangkat. Iya, Nah, sekarang dipangku. saya udah mulai bisa, tapi ya gitu setengah mati. Nah, tapi dengan begini gimana? Oh berarti gitu ya? Dengan begini lebih ringan nggak? Ya kunci perut terus baru berdiri gitu ya. Kunci perut, beri tenaga. Nah, Di sini udah kayak kalau otomatis ini akan menguat, paha menguat, kaki menguat. Sadarin kaki, aku ada tenaga di sini gitu. Beri, ngomong. Saya ada tenaga di sini. Perutku kuat. Saya berdiri gitu, coba. Iya. Stop dulu. Stop dulu kunci perutnya. Stop dulu kunci perutnya. Stop kunci perut. Bukan berarti harus dipaksa ya. Ini pokoknya kita tetap pelan-pelan, hanya ada kuncian. Kuatin perutnya. Kuatin perutnya. Nah, iya. Oke, pelan-pelan, nggak buru-buru. Nah, mau berdiri, tadi tekan seluruh bola-bola kaki, telapak kakinya jejekin ke bumi. Iya, kalau begini masih belum bisa. Belum bisa. Ada pegangan suatu benda. Coba pegangan di sini atau pegang saya. Ada di hadapan saya. Coba pegang saya. Oke, cukup segitu Tadi dulu. sebagai bangku, soalnya dia nggak langsung bisa berdiri. Oke, ya udah. Jadi Jadi kayak keram gitu. seperti apa yang udah biasa dikerjain, begitu juga lakukan, hanya tambahkan itu perut dan jejekin kaki. Jadi lakukan seperti itu. Bisa rasain sakitnya udah lama, cuman berobatnya mungkin sedikit, atau nanti juga sembuh. Kita yang kurang keluar sama tubuh kita, dia udah protes, ini udah ngasih tahu nih gue sakit, ini udah sakit, tapi lama-lama terus aja dia diemin. Lama-lama ya sinyalnya bisa habis. Sinyalnya habis ya kita udah sakit gitu lah. Nah, sekarang dimulai dengan diusap tubuh yang sakit, minta maaf ya, saya juga maafkan diri saya. Yuk kita sama-sama berjuang, ngomong ke diri sendiri, kita sama-sama berjuang, yuk kita mau sehat, ya itu kita sendiri yang kita aja. Dia kita selalu bicara kita maafkan diri sendiri juga, minta maaf kepada siapa aja. Ini caranya dulu gini, menarik napas dari hidung kiri, nanti buang napas dari hidung kiri juga, tapi buang napasnya usahakan lebih pelan. Nah, konsentrasinya yang sakit apa? Pinggang? Iya. Oke. Udah pejamkan mata dulu. Doa bismillah dulu. Tarik napas dari hidung kirinya. Nah, sekarang buang napasnya pelan-pelan panjang. Pikirannya kerasa sakit itu. Bawa oksigen napas ke rasa sakit. Oke, tarik napas. Buang napas. Bawa napasnya, bayangkan juga napas itu membuang kotoran ataupun penyakit yang ada di tubuhnya. Tarik napas, buang napas, visualisasikan atau niatkan aja. Buang napas. Oksigen udara tidak bisa masuk dengan sempurna, makanya tidak bisa lancar ke kaki, bisa tidak berjalan, bisa sampai sakit karena ada di sana bloknya, ada terkunci di sana. Nah, saat kita menarik nafas terus konsentrasi pada rasa sakit, kan si oksigen mulai mengalir ke sana sedikit demi sedikit, hanya ngalir aja. Itu aja dulu tahapannya tuh baru kayak bersih-bersih, baru penyembuhan, tapi segitu aja enak kan. Kalau napas ini kan kehidupan, kalau mau kehidupan kita lebih baik, banyak
banyak, makanan mewah-mewah, nggak ada nafas, habis 5 menit aja nggak nafas sudah habis. Nah ini kualitas hidup adanya di nafas. Salah satunya kebetulan saya yoga, saya bisanya ini. Nah sekarang lanjutannya dari kedua lubang hidungnya, pejamkan mata, konsentrasi, senyum dulu, beri dulu senyuman pada tubuhmu, beri senyuman karena senyuman ini memberi respon baik untuk tubuh, asalnya juga ikut bangkit, dia ikut happy ya. Oke, tarik nafas, bawa udara, kemana udara mengandung oksigen ke tubuh, kemudian buang nafas, arahkan kembali ke rasa sakit, buang, tarik nafas, aja ya. Iya, terima kasih ya. Saatnya Ya, kunjungannya. ya. Ini ada sedikit dari kami Nusantara ya, walaupun sedikit ya, ya sama-sama ya. Ya, yang penting sehat, semangat ya, semangat ya. Aku senang kalau kamu semangat, tapi saya tahu kamu semangat karena kamu sendiri aja bisa melawan itu semua. Berarti kamu bisa melawan semua, berarti kamu bisa berdiri, bisa menjalan, bisa Kayaknya nggak habis sebelum datang tadi kan mukanya kayak nggak happy gitu. Setelah dibantu Bunda tadi gimana rasanya? Iya, happy karena ada, jadi kita harus semangat, terus pembelajaran juga kan, kalau dapat ilmu baru, terus seperti ini cara merilis sakit dan ya seneng aja sih, ada maksudnya kita dapat pengetahuan yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu gitu kan. Tapi tadi pas ngerasain nggak pas terapi yoga sebentar, gimana reaksinya? Iya sih, tadinya kan ada rasa sengkring gitu ya, terus napas sedikit agak legaan gitu. Jadi tinggal aja dibantu ya, tinggal aja ya, kita kan berusaha ya, namanya hidup kan bisa mencoba apa aja ya. Kalau itu positif kan ya sudah nanti coba, siapa tahu aja emang ada jalan di situ gitu. Jadi nanti bakal dilakukan setiap hari. Iya. harus karena ilmu kan, kita harus, kalau kita dapat ilmu yang positif kenapa kita nggak pakai gitu kan. iya gitu. Bunda, Dan kesembuhan itu lahir dari diri kita sendiri. Kesembuhan itu bukan dari dokter hanya bantu-bantu aja, tapi kesembuhan itu dari diri sendiri. Kalau lakukan latihannya banyak, latihan kayak tadi sudah berjalan, udah tahu, udah biasa juga dari diri sendiri udah ada, tambahkan teknik tadi, itu akan mempermudah ataupun mempercepat atau mempermudah.
Nah, ini kan yang sudah ini benar-benar namanya dapatlah sesuatu pengetahuan yang bisa dikerjakan bahkan dalam keadaan tidur. Jadi ini terapi kita kerjakan terapi dalam keadaan tidur, nggak perlu berat-berat, nggak perlu apa-apa, perlu kontrol kekuatan di sini untuk tahan pikiran dikasih hati yang harus terbuka. Itu sangat-sangat luar biasa. Bun, tadi udah 2 orang ini reaksi Bunda lihat habis ngasih bantuan sama yoga healing sedikit pernapasan. Ya, pada dasarnya sih senang ya bisa berbagi, dan terutama ya senang banget dengan anaknya yang tadi yang sakit, yang baru sebulan 2 bulan dia nggak bisa jalan itu. Dia punya semangat tinggi dan dia juga gampang menyerap apa yang diberitahu, seperti kayak teknik-teknik untuk dia mau berjalan, mau berdiri, mau jongkok dan sebagainya. Dia coba tadi terapin, dia langsung bisa dan merasakan ringan. Itu sesuatu kebahagiaan ya. Kalau namanya kita memberi sesuatu terus dia mempraktekkan dan dia merasakan hasilnya, itu sesuatu banget. Itu namanya buat saya itu udah kebahagiaan yang sangat tinggi. Semoga cepat sembuh 2 orang tadi Bun ya. Nah, si ibunya tadi memang karena satu faktor memang sudah tua, sudah stroke 10 tahun, memang ya mungkin ya sudah seperti itu ya. Jadi memang energinya tadi tidak terlalu banyak untuk kita lakukan action ke beliau. Kita hanya memberi doa, tapi apapun itu doa di atas segalanya kan. Kita usaha lah, wajiblah kita usaha ya. Masalah kesembuhan kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Seperti tadi kalau dia banyak latihan ya tentunya dia akan mempermudah atau mempercepat penyembuhan diri sendiri. Karena kesembuhan itu adalah diri. Senang banget hari ini ketemu, jadi maksudnya ketemu dan bisa berbagi, dan kebetulan mereka benar-benar membutuhkan ya, bukan hanya sekedar untuk hari yang kita memberi hanya sedikit ya, itu tadi motivasi, terus tips-tips bagaimana untuk penyembuhan ataupun melakukan gerakan-gerakan untuk dia bisa kuat mau berdiri atau mau berjalan. Itu udah keren banget, sedikit sih tapi mengena gitu, luar biasa.